Dalam setiap langkah kecil menuju cita-cita, selalu ada doa dan perjuangan yang mengiringi. Ayah dan bunda mungkin tak banyak bercerita, tapi setiap keringat, setiap kerja keras, dan setiap pengorbanan yang dilakukan adalah wujud kasih sayang yang tak ternilai. Melalui tema From Nothing to Be Something, kita ingin mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hadir begitu saja. Ia lahir dari usaha, ketekunan, dan doa orang tua yang tak pernah berhenti mengiringi perjalanan anak-anaknya. Istiadat. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Pada hari ini Selasa ya, Ibu berada di kelas 11 ya. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Hadir semua? Hadir. Berapa jumlah siswanya? 46. Absen dulu ya. Adilah, Hadir, Bu. Agung, Iya. Ahmad, Hadir, Bu. Aini, hadir. Alexander, Hadir. Anissa, hadir. Kaitkan dengan materi sistem reproduksi ya, bahaya seksual dalam hubungannya pada materi sistem reproduksi sangat penting ya kalian ketahui sejak ini. Jadi kalian mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab atas tubuh diri kalian sendiri. Siapa di antara kalian yang bisa menjabarkan apa sih itu sistem reproduksi? Alexander ada? Ya, silakan. Menurut saya sistem reproduksi itu adalah jenis kelamin dari dua gender yang menurut saya itu sangat amat privasi sampai hanya diri sendiri sebenarnya. Good job. Ada yang bisa memberikan tambahan? Ada? Siapa namanya? Anissa. Jadi, sistem reproduksi adalah jaringan organ luar dan dalam yang bekerja sama untuk menghasilkan keturunan serta memproduksi hormon seksual. Oke, good job. Dua jawaban dari teman kalian itu sudah sangat benar ya. Maka hari ini kita akan mempelajari mengenai kesehatan reproduksi pada remaja di usia ini. Ya. Perlu kalian ketahui bahwa remaja itu apa sih? Siapa di antara kalian yang tahu remaja? Kita usia berapa sih? Rentang remaja peralihan 10 sampai 16 peralihan SMP ke SMA ya. Remaja mencari jati diri ya, ingin tahu yang sangat tinggi ya. Nah, kita akan bahas di materi reproduksi bab 2 materi kelas 11 ya. Oke? Ya, untuk memotivasi ya pada pembelajaran hari ini kita akan ice breaking dulu ya. Oke semuanya. Tepuk aman. Silang. Aman. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama ya, murid mampu menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran batasan privasi ya tubuh kalian, risiko perilaku seksual berisiko serta dampak
otoritas tubuh sendiri serta menghormati batasan privasi orang lain dalam hubungan pertemanan. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu murid mampu menampilkan keterampilan komunikasi, ya, asertif, berani menolak dengan tegas tekanan negatif teman sebaya, dan menentukan jalur pelaporan yang aman setelah saat terjadi bahaya pelecehan seksual. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 3 poin. Oke. Hal-hal yang harus dijaga, tidak boleh menyentuh pribadi fisik pada wanita maupun pada pria. Ya, Ibu punya video. Mari kita lihat tayangannya. Baik anak-anak, kita bagi dulu ya kelompok. Nanti kelompoknya dipisah ya, laki-laki dan perempuan. Ibu bagi dulu kelompoknya sesuai dengan yang dibagi, sedangkan harus berkelompok. Berapa orang yang orang? Enggak, yang laki-laki di sebelah sini, yang perempuan di sebelah sini. Silakan masing-masing kelompok diisi ya, pernyataannya itu terkait dengan mitos atau fakta dikaitkan dengan materi yang tadi disampaikan. Nggak ada jawabannya. Siapa yang nggak perlu? Soalnya kan dia banyak ya. Soalnya tempatnya pada orang Tidak kelompok siapa yang mau? Gini. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, maka perwakilan dari kelompoknya boleh 1 orang maju ke depan. Siapa? Kelompok 1 dulu. Boleh. Pertanyaannya, boleh nggak minum air dingin selama menstruasi karena darah menstruasi bakal jadi beku? Jawabannya mitos. Betul, yang lain? Betul. Kenapa? Ya. Ada yang bisa? Ya. Karena kalau minum air dingin itu airnya menuju ke pencernaan, sedangkan darah menstruasi sendiri itu berada di sistem reproduksi. Oke, betul ya jawaban dari kelompok. Jadi pernyataan yang nomor 1 itu jawabannya mitos ya. Tidak ada keterkaitannya. Kalau pada saat kita minum air dingin, suhu tubuh menetralisir ya, disesuaikan dengan kondisi tubuh. Itu larinya ke sistem apa tuh?
jawabannya mitos. Benar? Siapa yang bisa menjawab? Kalian sering mendengar lagi sakit gigi, biasanya kalian minum obat nyeri, paracetamol. Ya, itu fungsi paracetamol itu apa? Untuk menekan atau untuk mengurangi rasa nyeri. Betul kan? Jadi tidak ada kaitannya ya. Justru aman. Ya, betul ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tadi kasus yang ibu akan berikan kalian gambar saja. Oke, yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Membahas mengenai studi kasus. Ya, silakan yang kelompok 3 boleh dibacakan dulu. Studi kasus kelompok wanita. Lina memiliki sekelompok teman sebanyak 5 orang. 4 orang diantaranya memiliki pacar dan sudah pernah melakukan ciuman bahkan mengarah berhubungan seksual. 1 temannya lagi baru saja mulai pacaran. Sedangkan Lina satu-satunya yang tidak memiliki pacar. Lina selalu didorong untuk pacaran dan mencoba hal-hal yang selalu mereka lakukan. Sekarang Lina bimbang harus bagaimana pada teman-temannya. Pertanyaannya yang pertama, apakah situasi yang dialami tokoh termasuk dalam kategori pergaulan yang sehat? Mengapa? Jawabannya tidak. Situasi yang dialami Lina tidak termasuk dalam kategori pergaulan yang sehat karena adanya tekanan teman sebaya. Lingkungan pertemanan yang sehat seharusnya saling menghormati prinsip dan kesiapan masing-masing individu. Lanjut yang kedua, apa dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan masa depan tokoh jika ia mengikuti tekanan tersebut? Jawabannya, untuk dampak kesehatan fisik, resiko tinggi terkena penyakit menular seksual. Untuk masa depan tokoh, ada gangguan psikologis seperti rasa bersalah, cemas, dan stres atau depresi. Lanjut yang ketiga, rancanglah 1 kalimat penolakan yang paling tepat, tegas, namun tidak memicu perkelahian fisik. Maaf ya teman-teman, untuk saat ini fokus utama aku adalah untuk belajar dan mengejar cita-cita. Bagus, kelompok 3 ya. Kasus kelompok 2, silakan. Oke, studi kasus kelompok pria. Riko menghadapi tekanan dari lingkaran pertemanan dekatnya yang menganggap remaja laki-laki belum gentle jika belum berani melanggar batas norma asusila saat pacaran. Riko merasa cemas karena jika ia menolak, ia diancam akan dikucilkan dari geng tersebut. Pertanyaannya, apakah situasi yang dialami tokoh termasuk dalam kategori pergaulan yang sehat? Mengapa? Menurut saya tidak, karena pergaulan tersebut memaksa Riko untuk melanggar batas norma dan jika Riko tidak mau atau menolak, dia diancam akan dikucilkan. Menurut saya itu pergaulan yang toksik atau kriminal. Untuk pertanyaan nomor 2, apa dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan masa depan tokoh jika ia mengikuti tekanan tersebut? Jawaban dari kelompok saya, untuk kesehatan fisik, ia akan mengalami masalah atau gejala HIV, dan untuk masa depan menurut saya itu hancur atau hilangnya masa depan. Dan pertanyaan nomor 3, rancanglah 1 kalimat penolakan yang paling tepat, tegas namun tidak memicu perkelahian fisik. Dan menurut kelompok saya, jika diperkenankan untuk menolak, maaf, saya ada keperluan keluarga yang sangat penting dan bagi agama saya itu sangat bilangan. Terima kasih. Ya, jawaban dari studi kasus dari kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, kita lanjutkan lagi kesimpulan ya. Singkat. 3. Pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai materi pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai kesehatan sistem reproduksi remaja ya. Tadi kalian sangat antusias sekali ya. Sudah tidak tabu lagi. Kita harus mengetahui edukasi sejak dini. Bagaimana kita harus menjaga diri kita sendiri dari pergaulan bebas. Kemudian kita harus memilih teman, mana teman yang toksik ya. Kemudian kita juga harus menjaga perilaku kita sehari-hari ya. Tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1, 2, 3, 4. Semua hari ini ya Ibu ucapkan terima kasih karena
sistem imunitas pada tubuh. Bagaimana sih cara menjaga sistem imunitas supaya kita tahu nih, oh yang tadi sudah dipaparkan, kita harus menjaga sistem imunitas dengan cara apa? Berolahraga, makan makanan yang sehat, ya, supaya kita tetap sehat